Kenapa sih bisa seorang waria Izazega pergi ke umroh 3 kali ya? Yang pertama kali kayaknya dia bayar deh. Dia bayar, ya kan? Tahun berapa itu? Ya. Kayaknya aku masih belum musuhan sama dia yang pertama kali. Ya. Yang kedua kali udah musuhan. Nah, itu sama Angel Elga, ya kan? Perginya. Jadi gua nggak tahu ya siapa yang bayarin. Thank you giftnya. Terus yang ketiga kali ternyata sama Kak Sela, ya, Sela Saukia. Yang katanya si Zega ini me apa ya? Menodong, ya kan, meminta, memaksa gitu. Itu kata dari Nikita Mirzani. Tapi yang aku dengar-dengar info A pertamanya si Isa Zega ngomel-ngomel, Mami juga marah, kok bisa Nikita Mirzani pergi umroh sama kamu, ya kan? Jadi dia kesel gitu, dia ngomel-ngomel, mami mami nggak suka kamu apa, Sela, kamu pergi sama Nikita ke Mekah, mami juga mau. Ya udah mami, tapi mami aku kasih uangnya aja ya. Tiket bisnis berapa, dia bilang gitu kan. Dikasihlah tiket umroh sama jadi BA BA make up. Cuman nggak dipost, nggak disuruh posting karena kan takut geger. Jadi ada, ternyata donaturnya ada 4 orang guys ya. Mira Hayati, apa, Bu Heni, Miss Cindy, KF Skin, sama terakhir ternyata Sheila, ya gitu. Jadi buat orang-orang, ih kok ngelak tapi yang nonton 1.400. Ini udah nggak pakai, ini udah nggak pakai wifi loh guys. Kalian ke TikTok aja deh kalau nge-like deh. Guys, kalau bagian yang nge-like, kalian ke TikTok aja ya, karena aku pakai 2 handphone. Oke? Jadi kalau misalnya kalian yang apa, yang di Igoy, kalian apa, nge-like, kalian pindah ke TikTok ya. Di gua aman. Oh, ada ke Putri Jimbo ya. Di Igoy 1.400 orang, di TikTok 300 orang yang nonton di TikTok ya. Oke, aku lanjut lagi. Jadi si Isa Zega itu apa, kesel gitu, mami kesel ya kan, mami sedih, kamu apa, kamu Sela pergi pergi umroh sama Nikita, mami kok nggak diajak. Ya, Sela mikir-mikir ya, kalau gua ngajak lu nggak mungkin juga, yang bukannya umroh malah perang perang darah, ya kan, kebayang nggak lu? Iza Zega sama Nikita Mirzani pergi bareng umroh, kebayang nggak? Beneran nge-like, Yang nge-like coba ya, aku ke WhatsApp dulu, fresh dulu. Jadi si yang aku denger ya, aku udah ngechat langsung sih sama si Kaselanya. Cuman Kaselanya bilang, aku tak akan tanggung jawab. Aku udah apa, ngasih ngasih peringatan ya, biar dia nggak shock gitu, karena informasinya A1 guys, bukan kayak yang katanya ini dari mulutnya Iza Zega sendiri ya. Mulut Iza Zega sendiri ke orang-orang sekitarnya. Dia bilang, "Wih, mami bakal ngeduitin Sela nih," gitu kan ya. Nggak apa-apa dia pergi sama hidung jambu, dia bilang gitu kan. Nggak apa-apa dia pergi sama Nikita, yang penting mami dapat kecipratan gitu kan. Makanya dia bisa sampai beli apa, Mercy segala macam, donaturnya cucu-cucu say.
ya gitu. Tapi ya aku nggak bisa kasih terlalu detail karena aku nggak enak juga sama Kaselanya ya kan. Siapa tahu Yoke jadi salah satu brand ambasadornya Sela Sela make up ya kan. Kita harus menjaga networkingnya juga ya kan. Gitu. SS ya sebenarnya Kasela ini ya mungkin biar damai aja, dia juga nggak mau berantem sama orang ya, orangnya baik gitu loh. Kenapa SS bayain Sahrul? Karena Kasela ini dia pernah ditemuin sama Bu Heni ya, sama baju segala macem ya kan gitu. Jadi diungkit-ungkit sama si Isa, ini lu tuh ini gini gara-gara gue ya, gitu gitulah udah biasa si Isa Zega ya kan. Kok masih pada percaya sih itu? Bukannya percaya, pada takut. Mereka tuh pada takut sama Isa Zega. Udah dibeliin tiket pulang itu story NP barusan, cuman ada kemungkinan tiket itu cuman untuk mengkelirkan namanya gitu kan ya, seolah-olah pulang gitu. Bisa jadi tiket bodong loh guys ya. Aku udah lihat statusnya Niki. Apaan kliknya? Kak Putri Jima dari sini sana sini. Dua-duanya dia nontonin gue nih. Saru bakal dipenjara kakak. Ada dua kemungkinan. Satu, ini ya aku kalau misalnya nggak tahu pastinya, aku makanya bilang ini. Ada kedua kemungkinan. Orang ini sudah peduli ya. Aduh. Jadi kebanyakan orang jangan request naik guys ya. Jangan give juga. Thank you. Kalian jangan request naik ya. Gue bisa matiin gak sih? Gimana itunya? Setting. Aduh. Kayaknya harus dari awal ya settingnya ya. Anyway. Jadi si Isa ini dia dilaporin sama banyak orang ya. Salah satunya DPR RI, kedua KBRI ya, ketiga hotelnya, keempat kita email ke Saudi Arabia langsung ya kan. Jadi dia dapat serangan itu bukan cuma satu sisi guys ya. Jadi netizen, follower, teman-teman semua aku tepuk tangan karena ini berefek langsung ya. Nggak ada 1x24 jam langsung bereaksi karena kalian action ya. Kalian sharing posting, kalian email, kalian berbuat sesuatu gitu. Terus kalian doa juga ya. Jadi impactnya itu ada langsung ya, nyata ya. Jadi kalau misalnya kita cuma ngomong-ngomong doang terus nggak ada impactnya, zong. Tapi ini langsung nyata. Satu, dia ketahuan ya kan siapa yang membayar dia. Kan kita pasti nanya ya, umroh itu pasti harus pakai jalur. Nggak mungkin misalnya besok nih ya, siapapun bisa umroh, nggak bisa. Karena harus ada visanya ya. Kedua, kalau tiket sama hotel mungkin bisa bayar sendiri ya guys. Cuman kan ini paket tour kan ya. Keempat, donatur. Itu yang paling penting. Donatur ya. Kalau ada donatur apapun bisa ternyata katanya ya kan. Ya Kasela sih tidak mau itu ya, nggak mau mengakui. Dia bilang iya dia langsung lewat tim aku. Mungkin sih saja dia bilang nih aku dapat duit dari Sela buat umroh, tolong ya Neng dibantu surat-suratnya, visanya mungkin ya. Gue juga nggak mau seuzon ya kan. Cuman sudah diiyahkan ya gitu bahwa SS Travel lah ya yang punya Sela Sokia yang menerbitkan itu visa. Tapi
dalam tidak sepengetahuan Kasela katanya ya. Kita juga nggak harus apa, nggak boleh fitnah gitu kalau misalnya itu. Tapi nanti kan pasti ada proses. Si Zaga bilang gue dapet ini ya, kita pasti cuap-cuap guys ya. Selain donatur dia ngatur ya, ya gue pernah jadi donaturnya dia ya guys. Waktu dia di penjara pertama kali gue pernah donatur ya 22,5 juta. Jadi di sini bukannya aku mau menjelekkan Kasela ya kan, tapi ini adalah berita yang orang harus ngerti gitu loh. Yang pertama kali dia umroh diem-diem kan, diem-diem dan apa si travel umrohnya nggak mau speak up, dan kita belum ada power juga untuk ngecek tiketing. Yang kedua sama Angel Elga ya kan, kedua ke Angel 3, ketiga ternyata sama Sela Saukia ya kan. Jadi kemarin kalau misalnya orang-orang kayak Fitri Sahuteru ya, Marisa Ica pada nge-backup Isa Zega sampai bikin podcast, sekarang backup dong sayang ya kan, backup dong ya. Mami online ya kan, truk masih tersayang tertonjok ya kan, tolong dong ya kan. Kasian dia sekarang apa, nggak ada orang yang mensupport dia gitu loh ya kan. Jadi jangan kasihan lepas juga sebenarnya ya guys. Ini sih aku melakukan ini karena aku dulu temannya ya guys. Jadi aku bukan netizen, bukan orang-orang dari sosial media yang berantem sama dia karena aku nggak kenal. Aku itu kenal sama dia, aku pernah pergi bareng, pergi bareng, happy bareng, tidur bareng ya kan. Dia udah pernah ke ketemu keluarga aku juga gitu. Jadi aku tahu. Ntar dulu ya Kak Jimbo ya. Ntar soalnya jadi aku biar nggak buyar gitu. Pakai filter buduk-duk dong. Kayaknya di sini nggak ada deh filter buduk-duk. Nanti ya. Jadi ada dua kemungkinan ya guys. Buat yang kalian penasaran kan, Isa kapan ditangkapnya? Ada kedua kemungkinan. Satu, dia di Arab Saudi, di Mekah. Kalau misalnya ada askar dan dia benar-benar ada kemungkinan dia pindah hotel loh ya. Ada kemungkinan dia pindah hotel pakai namanya si Sofan itu, karena kan namanya dia sekarang kelacak ya guys kan ya, di hotel itu ya kan. Jadi sekarang dia lagi melindungi jangan sampai dia kelacak ya kan, antara dia beli hotel baru lagi ya kan, ya minta sama orang lagi donatur. Ini gara-gara lu sih ya kan. Hebat, itu hebat sih. Gua acungi jempol sih yang tahu travelnya, yang tahu tiketnya ya kan, yang tahu tiket pulangnya, tahu digantinya. Itu hebat. Nggak semua orang bakal tahu guys ya. Cucok ya, sampai nemu paspornya keluar cuy ya kan. Kemarin paspor gua tiga-tiganya konon kata disebarin kan, terus gua biasa aja. Kok Isa Zega ketemu visanya dikeluarin ya kan, terus hotelnya dikeluarin, kok marah-marah. Anak-anak online di sini ada anak-anak online. Ada anak-anak online nggak di sini? Ya? 2.100 orang yang di Instagram, yang di Igoy, dan 300 orang. Ada anak-anak online nggak di sini? Ya? Ada anak-anak online nggak? Anak-anak online yang masih merasa dia perempuan ya. Mami itu dari lahir dari lubang pori-pori sudah bermemek gitu. Adakah di sini anak-anak online yang masih merasa dia adalah anak-anak online? Ada. Terkasih tersayang tertonjok, ya kan? Ada.
Tapi tapi ngaku dulunya pasti kalian bilang itu mami aku loh. Ya kan? Mamiku tercantik deh ya kan. Ya kan? Ada loh orang-orang yang kalau aku kan dari awal emang laki ya guys. Laki udah mengakui aku bencong ya kan dan waria gitu. No problem kalau mami Allah mami oloin ya kan, aku ini perempuan, sendal perempuannya keluar ya kan, dan followernya dia fanatik guys ya, anjir dari 2000 anak-anak online. Tuh ada sahabat-sahabat online, ada sahabat-sahabat online GB Vespa ya kan. GB Vespa nggak bisa naik nih, dia pasti kena restrict. GB Vespa naiknya di TikTok aja say ya. GB Vespa kalau mau naik di TikTok aja GB Vespa, karena dia kena restrict ya. Jadi kalau misalnya orang-orang nih ya, satu tadi gue belum itu ya, dia bisa dipenjara di Arab Saudi ya. Karena kita email, ada KBRI ya, ada orang yang sudah langsung ke pihak Kementerian Agama ya. Itu gaspol guys, karena gini loh, kalau misalnya kita beribadah diem-diem ya, ini orang biasa ya, kita jangan lihat sosial media, jangan lihat apa ya. Contohnya kalau misalnya ada satu orang datang ke Mekah, dia berdoa dan tidak meng-share itu di Instagram, itu cuman pahalanya dia sama Tuhan, ya kan? Dia datang sana pure untuk beribadah, ya kan? Tapi ini dia seorang selebgram, ya, papan artis di atas papan, ya kan? Di rumah Aisyah, ya, di rumah Aisyah tapi dibeliin Miss Cindy, ya kan? Jadi dia ini apa di Mekah ini bukan ibadah, tapi apa ya, ria gitu loh ya. Tiket bisnis kelas ya kan, terus apa, belanja ya. Ibadahnya 5 menit ya kan, sholatnya 5 menit, tapi storynya mengejek-ngejek, misalnya, lihat dong, aku ini bukan dajjal ya. Kalau aku dajjal, aku nggak mungkin bisa sampai ke Mekah, dia bilang gitu kan. Terus jangan panggil aku Umi Kulsum, panggil aku Hajijah Isa Zega atau Hajah. Ya, emang ada guys ya. Ini ya, hampir 2.500 yang nonton aku ya. 2.200 di Igoy, 300 di apa, TikTok ya. Di TikTok. Emang ada, ini aku tanya nih sama kalian, emang ada gelar haji untuk waria? Emang ada? Ya. Hajijah Isa Zega ya. Besok-besok kalian anak-anak online manggil dia Hajijah Isa Zega. Ada gelar itu. Ya. Dalam secara itu aja dia sudah menistakan agama kalian. Ya. Dan dia juga bukan haji, dia bukan naik haji. Kalau naik haji itu kan walaupun ada yang setahu aku ada haji ekspres atau haji biasa, itu lama guys. Pendaftarannya minimal 2 tahun buat haji ekspres. Kalau haji biasa biasanya 7 sampai 10 tahun kan, ada kuotanya kan buat naik haji kan. Dan harus ada pendamping ya kan. Gue yang bukan muslim aja kayaknya gue ada sedikit info yang gue tahu gitu tentang apa, naik haji ya kan. Ya. Jadi kalau dia sudah mengatakan panggil saya Hajijah Isa Zega, walaupun dia bercanda, konotasinya atau apa, itu tidak bisa diolok-olok ya, karena itu gelar sebagai orang yang sudah menunaikan ibadah haji ya kan. Dia bilang udahlah, saya seorang waria Isa Zega, bisa dipanggil Hajijah gitu loh. Dia sudah mengolok-olok. Jadi kalau misalnya dia nanti ya, ini ya buat orang-orang ya, nanti kalau misalnya dia nggak dapat kena kasusnya umroh, dia bisa kena karena dia melontarkan bilang Hajijah ya. Orang bisa kena penjara karena makan babi, cuma ngomong bismillah aja. Orang bisa
masuk karena mengomongi Tuhan Yesus suruh suruh potong rambutnya, ya kan, suruh dicukur, itu dia masuk. Misalkan masuk siapa lagi ya, Nur Sajat. Kalau Nur Sajat yang aku tahu ternyata dia itu keluar dari Malaysia bukan karena penista agama guys ya, karena dia banyak hutang katanya. Ya, tapi itu dikait-kaitan ya. Naik haji di bulan Zulia bukan bulan itu nanti gimana nanti. Tapi kan dia nggak naik haji, terus dia membikinkan gelarnya yang khusus buat dia, hajijah. Itu kalian pernah dengar ada gelar hajijah ya, yang Indonesia mayoritas umat muslim. Kalian nggak malu gitu loh, agama kalian dipermainkan. Kalian bayangin nggak ya, walaupun gue LGBT ya guys ya, di sini juga ada yang, di sini pasti 2000 orang lebih pasti ada yang LGBT juga di sini ya. Kalian mau ya seorang waria Isazega membuat satu travel umroh ya untuk khusus waria atau LGBT, dan mereka bisa semena-menanya datang ke rumah Tuhan ya, ke Mekah, dengan cara dia berpakaian, dengan bukan kodratnya dia. Kalian mau itu? Ya? Kalian mau dia bikin travel umroh untuk kaum yang tidak ingat dengan kodratnya dia, ya? Mau, ya? Kalian mau mensupport itu? Kalau kalian biarin dia bisa 3 kali naik umroh ya guys ya. Nanti yang keempat kali dia bilang, oh bisa nih waria ke, LGBT ke, homo ke, ya yang dandan ngondek, mau pakai jilbab ke, mau pakai cadar ke, oke, mami aja bisa lewat gitu ya. Mami aja bisa kok 3 kali, it's okay, no problem ya. Jadi menjadi satu norma. Kalau kita ke klub atau di kehidupan najiskan ya kan, secara tidak langsung orang-orang yang umroh sama dia ya, itu harusnya ya batal gitu loh, sholatnya batal ya kan, karena bersentuhan sama dia ya kan, aurat guys. Sorry itu saya ya, kalau misalnya aku kan LGBT juga, aku waria juga, kalau kita masuk ke WC ya kan, itu masuk langsung ke bilik ya kan. Gue juga kalau misalnya kalau berenang segala macam gue nggak mau gitu masuk ke gue geli liat tete ya kan. Ini kalau misalnya kalian sholat mau wudhu dulu, pasti kan aurat kalian kelihatan ya kan. Kalian harus bersih suci untuk berdoa kan. Kalian mau dilihat sama waria Isazega waktu nanti sholat, mau sebelah-sebelahan pas ngambil wudhu gitu kan, waktu kalian di posisi aurat kalian terbuka, kalian mau begitu nah. Yang di TikTok aku udahan dulu ya, karena aku mau lihat storynya Nicky M. Yang di TikTok masuk ke Instagram. Dapat diamond loh, padahal dapat saweran loh aku ini. Oh, thank you ya udah nyawer. Dokter cinta. Ih cakep banget dokter cinta. Follow back dulu ah. Ada aja tetap ya. Coba kita lihat dulu. Gue lihat dulu ya. Makanya waria tiket udah ada. Ini tiketnya udah dibeliin sama Sela Saukia. Pulang lo, udah dipaksa pulang. Oh, dibelinya sama Sela nih bener ya. Ngapain lo di sana? Lu mau ngapain di Madinah, di Jeddah, di Mekah? Mau ngapain? Mau ibadah? Nggak bisa ibadah lu nggak diterima. Walaupun semua manusia di muka bumi ini berhak kok untuk ke sana, tapi bukan untuk membohongi. Tiket. Kalau negara tercinta saya, Republik Indonesia, yang notabene selalu membicarakan tentang agama,
apalagi soal penistaan agama yang jelas-jelas dilakukan oleh seorang waria yang bernama Isa Zega yang sudah melakukan ibadah umroh 4 kali dengan menggunakan pakaian perempuan, dan saat di 3. Madinah dan di Mekah bahkan di Masjid Qoba dia berada di saf perempuan mengenakan pakaian perempuan, lama menanganinya, tidak ditangkap-tangkap. Besok itu waria Isa Zega dipaksa pulang pakai maskapai Malaysia Airlines. Tanggal 20 jam 3 sore sudah ada di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Kalau lama penanganannya, siapa yang mau ikut saya? Saya mau ke bandara, mau menjemput waria Isa Zega. Yang mau ikut boleh. 2000 orang ikut ke bandara. Karena Tapi ini ada kemungkinan Isa Zega nggak bakal terbang guys, ya. Karena ini mohon maaf nih ya, buat orang-orang yang bilang ya Kak Sheila kan dipalak. Enggak, sayang ya. Tidak dipalak. Dia memberikan uangnya dengan sadar ya. Karena dia sudah menjanjikan ke Isa Zega gitu. Ya jadi kalau dibilang dipalak enggak. Guys, coba ya. Kalian kalau misalnya mau dipalak gitu sama Isa Zega, pasti kan harus transfer. Antara transfer atau enggak uang kan. Kalau dipalak itu misalnya anak kalian disedera gitu kan ya, atau kalian ditodong sama pisau gitu, itu dipaksa. Enggak dipaksa ya kan, sorry nih ya, tapi ya mungkin dipaksanya awas lo Sheila, kalau misalnya enggak mami ini nanti mami bongkar ya kan tentang kamu ya kan, mami tahu lo rahasia kamu ya kan. Jangan sampai lo mami sebar lo ya kan. Ya kan? Ini kalau misalnya Kak Sheila-nya nonton ya, aku sudah mengingatkan. Karena banyak sekali orang-orang yang menyampaikan ke aku bahwa Kak Sheila ini begini begitu ya kan. Live TikTok lagi gua lagi live cus. Mungkin dapat diskon dari Kak Sheila, nggak diskon, dibayarin guys, tapi buat cuci tangan ya. Kak Sheila ngomongnya iya nanti aku ya gitulah pokoknya, dia dapat duitnya. Mira Hayati diperiksa juga nggak? Diperiksa, tapi beda kasus jadi nggak nyambung. Lagi lihat storynya NM, iya kan aku sebenarnya handphoneku ada 3 sih. Zega. Kata si Nur Sajat, anjir gue dibahas-bahas lagi ya. Tiket udah ada, nih tiketnya udah dibeliin sama Sheila Saukia. Pulang lo, udah dipaksa pulang lo. Mau ngapain lo di sana? Lo mau ngapain di Madinah, di Jeddah, di Mekah? Mau ngapain? Mau ibadah? Nggak bisa ibadah lo nggak diterima. Walaupun semua manusia di muka bumi ini berhak kok untuk ke sana, tapi bukan untuk membohongi jenis kelaminnya. Banyak kok contohnya waria pergi umroh pakai baju laki. Lu doang yang batu bebel, susah sih. Kalau hidup bapaknya aja dukun gimana ya, anaknya begini udah tebas perkutut tetap pendiriannya perempuan, padahal jelas-jelas di pengadilan disahkan menjadi perempuan. Berarti kan sebelumnya lu alien. Apa sih waria Isa Zega ini Alien pula. Nih tiket lo Ya buat 2000 orang ini, gua sih nggak harus kalian besok libur gitu ya, bolos kerja, karena kan jam 3 jam kerja kan, kalian juga nggak harus gitu. Cuman kalau misalnya ada orang-orang yang kalian kenal ya, contohnya instansi atau kalian share ya. Terlalu lebay juga sih datangin ke bandara. Kita sebagai warga awam ya, kita harus rasional juga. Kita mau ke sana ngapain guys? Ke bandara Terminal 3 gitu, mau demo, terlalu happy ntar si Isa Zega kita datangin ya kan di bandara Terminal Soekarno-Hatta Terminal 3, Pak Isa Zega ya kan. Ayo ke bandara jemput Isa. Kalian warga awam jemput dia ntar ke happyan.
Emang kita bisa nangkep dia, bukan tugas polisi ya. Seret ke rambutnya ya, nggak boleh gitu juga lah. Dijemput boleh lah ya. Ini ya, ini kita sebagai, kita harus rasional. Gimana caranya kita nge-up dia? Satu, sharing ke MUI. Kedua, gegerkan ya, share di sosial media kalian, tag orang-orang yang perlu, yang penting ya kan, lembaga-lembaga, travel umroh juga ya kan, apalagi ya, haja-jaja, umi ya, mama dede ya kan, umi pipik segala macam, kalian tag itu semua, karena ini bisa menjadi informasi yang bisa jadi salah tanggap ya. Sedosa-dosanya kita ya guys, kita di hadapan Tuhan itu kita harus tahu gitu, jangan membohongi Tuhan. Kalau manusia kita bisa, demi Tuhan, demi ini ya kan, kita bisa membohongi manusia, tapi Tuhan kalau kamu bohongi ya kan, udah serem say. Saya dulu ada artis tapi dipermasalahkan. Saya dulu juga ada artis transgender tapi kok nggak dipermasalahkan, tapi baru ini kali heboh. Siapa? Sahrul disorakin makin seneng. Iya betul. Lihat Ica kak, Ica baru posting sama Fitri kan. Besok kayaknya yang jemput Iza Zega, Ica Marisa sama Fitri Sahuteru deh. Untuk menyelamatkan seorang Adrena Izazega Waria Isa ya, kayaknya Fitri Sahuteru dan dan Marisa Ica akan datang ke Bandara Terminal 3 untuk mengawal ya. Terus ya Waria membuka rahasia kalau dia pulang. Ya paling yang dibuka rahasianya Sela juga. Ya, ini biar kalian gak kaget ya. Si Izazega ini membuka tentang apa? Tentang Dokter Oki. Kita udah tahu tentang Dokter Oki lah ya. Tentang Sela ya. Banyak sih tentang Sela yang gua tahu sih. Cuman ya gimana Selanya lah ya. Selanya mau ada itikat baiknya atau enggak. Tentang Nikita Mirzani ya kan. Ya kali Nikita Mirzani mau dibuka raibnya, mau apa lagi ya kan. Siapa lagi? Kak Putri Jimbo. Nggak mungkin Izazega berani sama Putri Jimbo. Kemarin aja udah ngeper ya kan. Tentang gue, kurang apa lagi gue dikulitin sama dia? Hah? Ya, tentang Gaby Vespa. Nggak mungkin Gaby Vespa kurang apa dibongkar sama si Izazega. Udah nggak ada lagi. Jadi jangan udah lah ya guys ya. Ini juga di sini jam 5 pagi gue ngantuk Kalian nonton Kak Putri Jimbo mau nge-live di mana kau? Ya. Kita live-nya? Kita live-nya itu aja estafet, Kan si atau Gaby Vespa nih. Gaby Vespa, apakah kamu mau itu? Kamu mau live di TikTok? Ya ampun, aku ketiduran kayak didongengin ya. Mawegom yang dibahas cuma itu aja, ya udahlah. Jangan terasa tangan kanan Tuhan sama berteman sama malaikat. Ya. Kita semua orang pasti punya dosa ya. Jangan kita juga nggak pengen gini loh. Dia ke Mekah itu kalau misalnya tujuannya berdoa dan untuk insaf, oke. Tapi kelakuannya anjing. Kelakuannya iblis ya kan. Di dunia nyata, di dunia sosial media iblis. Jadi percuma gitu loh, dia ke Mekah ya kan, seolah-olah dikasih berkah ya kan, seolah-olah dia bukan dakjal, bukan seolah-olah dia udah naik haji, udah berandai-andai lah dia kan. Kadang-kadang itu ya guys, orang yang sudah kejahatannya kelewatan ya, dia merasa dia seperti Lucifer. Kalian tahu kan ceritanya Lucifer kan? Lucifer itu sebenarnya tadinya malaikat, tapi dia merasa jadi Tuhan, ya. Gitu loh. Setahu aku itu ceritanya. Jadi si Lucifer ini iri hati gitu kan ya. Kok bisa gitu? Tuhan disembah, aku juga mau gitu kan. Nah, jadilah dia
jadi iri dengki gitu, jadilah raja iblis. Setahu aku gitu ceritanya Lucifer. Betul apa betul? Ya. Di sini aja. Jadi kalau Isa Zega itu ya 11-12 sama Lucifer lah. Karena dia pengen dipuja-puji gitu loh. Ya. Kira-kira Sahrul bakal masuk penjara. Oh iya ya, tadi belum. Yang satu di Saudi Arabia lebih gercep ya guys. Kalau misalnya dia di bandara ya, kan itu pasti imigrasi kan. Kalau misalnya itu ada red flag ya di situ, dia langsung bisa ditangkap di sana. Tapi dia baru bikin story. Berarti secara nggak langsung dia nggak bakal ditangkap di Saudi Arabia. Karena belum ada waktu yang cepat gitu ya. Kedua, di Indonesia udah geger nih, udah RI, udah segala macem. Ya semoga langsung digerecep. Kalau misalnya ini 2 tembus ya, berarti yang ketiga MS Glow dari Sandi Purnamasari ya kan. Ada laporannya, tapi harusnya yang pertama nih, yang paling cucok ini dia di penjara di Saudi Arabia, bisa dibotakin ya di sana. Dibotakin, di penjara, dideportasi dan di blacklist. Ya. Jadi visa apapun atas nama Adrena Isa Zega bakal di blacklist ya. Karena salah satu orang yang mereka benci atau dilarang adalah LGBT ya. Kalau misalnya orang bilang hak itu manusia, ya hak manusia. Tapi kamu sudah merubah kodratmu sendiri, kamu sudah membohongi Tuhan, dan kamu sudah menistakan agama di sana ya. Bisa nggak langsung dilapor ke Arabnya? Ini udah pada email, satu udah pada email, udah ada KJRI, udah KBRI sana ya kan. Jadi sekarang kalau misalnya si Sela beliin tiket buat si Isa pulang, itu cuma namanya damage control. Jadi sebelum nanti heboh, si Sela beliin tiket buat Isa Zega pulang, biar nanti bilang udah pulang kok mami, ya kan gitu. Mencari aman, ya kan. Sorry ya Kak Sela, aku harus ngomong apa adanya, ya kan. Gitu. Ya. Jadi kita jangan ngebully Kak Sela Sokianya juga. Ya kita lihat aja, kita pantau gimana caranya dia untuk menangani kasus ini. Dia bilang dia bakal tanggung jawab katanya. Coba ya, kita cek ya guys. Dia udah check in belum? Kan gue ada tiketnya dia ya guys. Kita cekin dulu ya, coba lihat ya. Adrena Isa Zega tiketnya segitu. Gue copy paste dulu ya guys. Kan gue kerja di ini kan, kerja di bandara kan. Jadi gue tahu cara ngecek. Coba ya, Malaysian Airline kan, Malaysian Airline ya. Malaysian Airline book my booking, coba ya. Gue perlu booking reference. Nomor pesanannya ada, nomor tiketnya ada, tapi bookingnya nggak ada gitu loh. Harus lewat Traveloka. Coba ya, Traveloka. Coba guys, buat kalian yang story terbaru Niki, ya Allah, baru ngerjain ini story baru lagi. Ngelek. Refresh dulu ya, Nik, sabar. Ada kode bookingnya di story NM. Coba ya, aku lihat. Nggak ada loh. Mana
Coba ya guys. Mana nggak ada. Ini nih tuh. Ini nomor pesanan. Terus ini nomor tiket. Mana kode bookingnya? Yang dicoret. Mana nggak dicoret sama dia kok? Mana nggak ada? Sebelah kanan mana coba? Kan nggak ada. Kalau negara Paling atas itu ada nomor tiketnya. Tapi kalau misalnya di Malaysian Airlines itu kode bookingnya cuma 6 digit guys. Ya, nih. Di Malaysian Airlines itu kode digitnya cuma 6 digit. Ya, berarti harus ke Traveloka. Traveloka check in. Bukan yang itu, ada lagi. Paling atas nomor pesanan. Ya coba kalian bantulah. Coba lihat udah check in belum dia. Yang Qatar kak, yang Qatar kan nggak dipakai. Traveloka check in. Online check in at Traveloka, dia bilang gitu kan. Haduh, pakai login segala. Bukan kode booking, iya harus kode booking. Karena kan aku kerja di maskapai kan, jadi aku tahu guys kode booking bukan nomor tiket. Bisa aja sih gue telepon tapi males aja anjir. Harus tiketnya banget yang dibuka ya. Coba ya kita lihat ya. Booking, ya kan? Booking, check in, coba ya. Cek. Langsung Malaysia Airlines. Iya, kalau Malaysia Airlines harus ada nomor itunya. Bisa sih telepon sih. Telepon Travelokanya apa kita? Kode bookingnya di Paparich deh. Nggak ada. Di Paparich juga nggak ada. Nggak ada, gue udah lihat. Di Paparich juga nggak ada itu. tiket Coba ya. Apa Paparich? Nggak ada sayang. Besok mau dijemput sama NMM. Siapa lagi? Oh ada Umi. Nggak ada. Ya telepon Travelokanya aja. Halo, nama saya Edrono Indonesia. Coba ya kita telepon ya. Traveloka Customer Service. Udah gue WA. Welcome to Traveloka. Oh ada bener. Ada ya guys di atasnya ya. Di 6DP5VQ. Oke. Ya. Ada loh, gercep loh. Gua nggak harus telepon, nggak harus telepon apa? Traveloka. Iya, gua udah lihat Malaysian Airlines. Baru gua mau bilang, "Hi, my name is Adriana Saziga. Ya, I'm gonna check in my flight." Baru gua mau ala-ala jadi Izazega, ya kan?
Can I see? I'm going to first class. Last name-nya harusnya Zega ya. Nggak keluar loh. Nah, ini tiketnya nih ya. Baru bilang e-ticket. Oke, e-ticket numbernya adalah... Aduh, panjang banget lagi. Coba ya. Udah minta e-ticket nih ya. Nah, Zega, gue kalau mau begini-gini nggak usah di belakang lu. Nggak ada loh. Coba ya. Apa sah? 5 VQ. Kalau di namanya dia, ya nama aslinya, last name-nya itu adalah Iza Zega. Coba ya. Isa Zega. Nggak keluar loh guys. Passenger last name, bukan full name. Coba dari e-ticket ya. Kita lihat dari e-ticket. Harus bersabar, em. Emang godaan iblis itu anjing. Kalian, gue lagi mau ngerjain gini aja. Kalian pada itu ya, pada kepo ya. E-ticketnya tadi yang masukin itu adalah si Nikita. Nikita ada e-ticketnya di atas. Nomor tiketnya, nomor pesanan, nomor tiket ya guys. Tadi gue namanya kayaknya dia udah di cancel deh tiketnya deh. Itu cuma tiket bodong deh guys. Guys, ini kayaknya tiket bodong deh. Ya. Tiket ala-ala doang deh, nggak ada loh. Ya. Nih ya, kalian tuh, ini kan salah kan? Ini salah kan? Ya kan? 13 digit code. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Udah 13 digit enjong. Ya kan? Oh, pakai dashnya cenah. Coba kita pakai dash ya. Nah, Zega, ya kan? Ini copy paste dulu deh. Ntar ribet lagi. Copy, ya kan? Zega, ih, emang iblis nggak bisa diketik namanya. No matching reservation tuh. Bukan S, pakai Z. Oh, we need to add your booking. Oh, do you have an email? In order to send the booking documents, we need to add. Coba itu ya. Update. Oh, kelihatan guys. Kelihatan. Booking reference tuh, ya. Anjing, email gua mampus bisa juga bisa. Alemong. Current status. Maaf ya Isa Zega.
Goblok, gue pakai email gue lagi. Segoblok-gobloknya. Ya udahlah ya, udah secara live juga kan. Beneran ada guys. Udah ada barcode-nya juga. Nah, masalahnya dia jadi terbang nggak? Gue lagi nge-track nih, dia jadi terbang nggak? Kok Sega ya? Oh iya. Kok dia ganti nama ya guys? Coba ya di itu di apa? Setahu gue nama dia bukan S loh. Coba ya apa di yuk. Nih ya. Dia ganti nama loh guys. Nih. Nggak tahu salah ngetik nggak tahu apa. Nih. Zega pakai Z bukan S. Kayaknya salah ngetik deh. Ya. Typo deh. Kopi nomor pesawatnya. Ya, gue bisa aja cancel pesawatnya tapi jangan di cancel lah ya kan lagi tunggu sama meeting kita bersani kan. Malaysian. Bye bye. Mana bisa boarding namanya beda M. Bye.